Shalom bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya Veronica Pagiling dengan miring 10 2020 7516 Prodi Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah untuk menuntaskan tugas UTS saya pada mata kuliah pemilih 3 atau ilmu berkhotbah. Namun sebelum kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, untuk menyatakan dan menandai segala kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik yang akan mendengarkan firman-Mu dan yang akan berkata-kata, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu yang akan ada pada kami untuk memahami firman-Mu ini, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini saya pilih dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberikan satu judul, yaitu Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Firman Tuhan. Ya, shalom dan selamat berjumpa kembali dengan saya dan kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucap syukur karena saya kembali diberikan tugas untuk memberitakan firman Tuhan melalui khotbah dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai
ayatnya yang ke-22, saya simpulkan dalam satu tema yang akan menjadi pokok perenungan kita, yaitu hidup dalam damai. Batu yang nalan basanta kita toraya, nakua tuolan kamarampasan. Ia mengawali perenungan kita pada saat ini. Saya mengajak kita semua, saya mengajak orang tua, saudara-saudara untuk mengingat kembali ketika masa-masa atau situasi di mana adanya pandemi COVID-19. Ya, perkiraan akhir tahun 2019 di situ dimulai. Pada saat itu banyak sekali hal-hal yang tidak terjadi, bahkan tidak terlaksana, karena pada saat itu segala sesuatu semuanya dibatasi. Akan tetapi pada situasi itu kita tetap berusaha bagaimana cara kita agar kita boleh mencapai tujuan kita. Artinya kita tetap berusaha bagaimana cara kita untuk tetap melakukan hal yang baik meskipun segala kegiatan kita dibatasi. Orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan, ketika kita menekankan kembali masa-masa pandemi itu, perlu kita mengingat atau perlu kita menekankan bahwa pada saat itu, pada situasi itu terjadi dengan banyaknya penyakit yang ada di sekitar kita. Namun hal itu tidaklah menjadi suatu penghalang bagi kita untuk saling mengasihi, untuk saling hidup dengan kedamaian. Iya, meskipun kita diimbau untuk senantiasa hidup dengan menjaga jarak, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Dengan adanya HP, kita boleh saling menukar pesan, menukar kabar dengan menelpon atau mengirim chat atau SMS atau sebagainya. Dalam pembacaan kita pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 27, di dalam pasal 12 di dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ merupakan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang nasihat kepada warga jemaat untuk selalu hidup dalam damai, untuk selalu hidup saling menasihati dengan baik, selalu menghibur yang tawar hati, saling menghibur bagi yang memiliki beban berat, serta saling membela orang yang lemah. Pada bagian ini juga
Rasul Paulus juga menekankan agar mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mereka harus mengusahakan yang terbaik bagi semua orang. Ya, orang tua dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Ya, takana saitongan raka kumua ia tekatuan ku olai ta enalama saya lakona. Artinya, apakah kita benar-benar meyakini bahwa kehidupan yang sementara saya jalani ini tidak akan selamanya? Janganlah dalam kehidupan ini kita hidup dalam kericuan. Kita hidup saling bertengkar, saling menghina, bahkan selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Melainkan, marilah dalam kehidupan ini kita saling mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, dan marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian saya juga mengajak saudara bahwa untuk membangun dan menciptakan kehidupan yang damai dalam kehidupan ini, saya mengajak kita semua untuk melihat ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ Rasul Paulus menekankan bahwa bagaimana cara kita membangun dan menciptakan kehidupan yang damai di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk selalu bersukacita serta selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena dengan cara inilah yang merupakan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Jelas ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan sampai kita hanya bersyukur dan bersukacita. Jangan sampai kita hanya mengingat Tuhan ketika kita hidup dalam kebahagiaan, ketika kita hidup dalam sukacita, ketika kita mendapat apa yang kita inginkan. Namun di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, baik kita senang, baik kita susah, kita tetap senantiasa mengucap syukur kepada Allah, karena hal itulah yang dikehendaki oleh Allah. Pada bagian ini atau dalam nats ayat ini menceritakan tentang nasihat Rasul Paulus kepada kita untuk selalu bersyukur dan bersukacita dan hidup dalam kedamaian.
Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita banyak rintangan, banyak cobaan, secara khusus ke depannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kita akan tetap senantiasa percaya bahwa saya akan tetap senantiasa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana garis kehidupan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan takdirkan kepada saya akan tetap bersyukur. Karena kita telah berkomitmen bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Marilah dalam kehidupan kita hidup saling bersyukur, senantiasa bersuka cita, dan selalu hidup dalam kedamaian. Sekali lagi saya tegaskan, meskipun banyak pergumulan kehidupan, masalah kehidupan yang kita hadapi, namun kembali kita mengingat bahwa kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan tetap senantiasa hidup dalam kedamaian dan saling mengasihi. Dan juga jangan pernah kita memadamkan kasih perdamaian dalam kehidupan ini, sama seperti kasih dan damai Allah yang tidak pernah padam dalam kehidupan ini. Ya, saya mengajak orang tua dan saudara-saudara sekalian untuk di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan cobaan dan godaan, menjauhi kejahatan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Roh Kudus Tuhan demi menuju hidup yang damai, yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk menghidupi firman Tuhan. Amin.